Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Agustin dari Universitas Manca Sakti Bekasi, Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 3912050014. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Agma Warnida, SPD MSc. Dengan materi menganalisa jurnal. Yang pertama, bagian kepala, yaitu terdapat judul penelitian. Di sini judul penelitiannya pengembangan budaya masak Abreng dalam peningkatan status gizi balita stunting di Desa Glagahwero, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember dengan pendekatan agronursing. Selanjutnya, nama penulis atau para penulis. Penulis utama Hani Rasnil. Penulis penyerta Tan Susanto, Khalid Rosidi, Muhammad Nur, dan Novi Anel Grezekti. Corresponding author yaitu Tantut Susanto, Departemen Keperawatan Komunitas, Keluarga dan Genetik Fakultas Keperawatan, Universitas Jember, Jalan Kalimantan, nomor 37, Jember, Jawa Timur. Indonesia, email tantut@unej.com.id. Selanjutnya, afiliasi penulis. Departemen Keperawatan Komunitas, Keluarga dan Genetik Fakultas Keperawatan, Universitas Jember, Indonesia. Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember, Indonesia. Abstrak. Masyarakat Indonesia sebagai besar merupakan masyarakat agraris dengan hubungan kekeluargaan yang erat. Masyarakat agraris umumnya saling membantu dan menolong secara bersama-sama, yang dikenal dalam bahasa Madura sebagai abreng. Tujuan pengabdian masyarakat dan penelitian ini adalah menjadikan kegiatan masak abreng sebagai potensi masyarakat desa dalam peningkatan status gizi balita stunting di Desa Glagahwero dengan pendekatan agronursing. Kegiatan berlangsung pada 4 Oktober sampai 14 Desember 2018 dan diikuti oleh 60 peserta, 40 ibu beserta anak balitanya yang kurang gizi, 15 kader kesehatan, penggerak posyandu, dan 5 perangkat desa. Pendekatan agronursing digunakan dalam mengidentifikasi sumber makanan lokal desa yang dapat diolah bersama sebagai makanan yang bernilai gizi tinggi untuk balita. Rangkaian kegiatan terdiri dari sosialisasi, pelatihan, pembentukan kelompok, penggiat masak, serah terima alat masak dan wadah makanan, serta kegiatan masak bersama yang dilanjutkan makan bersama anak-anak balita dengan status nutrisi yang telah diukur. Rangkaian kegiatan tersebut dilakukan seminggu sekali selama sebulan. Dari 40 balita yang mengikuti kegiatan, hanya 20 balita yang rutin dan aktif mengikuti kegiatan selama 4 minggu masa abreng. Sebelum mengikuti program masak abreng, balita yang menjadi peserta dalam kegiatan ini mengalami kekurangan berat badan berdasarkan usia dan jenis kelamin. Selanjutnya, kata kunci masak abreng balita stunting, makanan lokal agronursing. Yang kedua, batang tubuh. Yang pertama, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat merupakan salah satu program yang sedang dijalankan pemerintah secara nasional. Salah satu sasarannya adalah ketercukupan gizi yang dikonsumsi oleh masyarakat
termasuk anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Anak usia di bawah 5 tahun merupakan anak yang membutuhkan kecukupan gizi sebagai bekal untuk tumbuh dan berkembang optimal menuju masa depan yang sehat. Yang selanjutnya, metode penelitian atau bahan dan cara. 1. Desain pengabdian masyarakat dan penelitian. Kegiatan pengabdian masyarakat dan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam pengukuran berat badan, tinggi badan, dan pengumpulan data demografi, seperti jenis kelamin dan usia anak balita. Yang kedua, prosedur dan pengukuran. Kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan potensi wilayah. Intervensi berupa masak abreng dipilih sebagai solusi dalam meningkatkan status gizi balita. Pola pemberian makanan balita bersumber pangan lokal merupakan solusi terbaik dalam meningkatkan gizi anak. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, profil anak balita. Kegiatan hanya 20 anak balita yang mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir kegiatan dan datang setiap minggu selama sebulan. Dari 20 anak balita yang mengikuti kegiatan secara penuh, terdapat rentang usia yang lebar. Begitu pula kekurangan berat badan menurun jenis kelamin. Berdasarkan usia, terdapat rentang kekurangan berat badan yang besar dan yang mengalami kekurangan berat badan 1 gram dan yang sampai kekurangan berat badan 6.000 gram. Selama kegiatan masak abreng, berat dan tinggi badan anak dimonitor tiap 2 minggu untuk mengevaluasi kemajuan penambahan berat badan anak. Yang kedua, persepsi ibu dan kader kesehatan mengenai status gizi anak. Diskusi kelompok terarah dari pertanyaan, mengapa anak balita mengalami stunting dan kurang gizi, menunjukkan gambaran tentang penyebab permasalahan stunting. Gambaran persepsi ibu dan kader kesehatan mengenai stunting yaitu berat badan dan tinggi badan yang tidak sesuai dengan usia, gagal tumbuh, kekurangan gizi, gangguan perkembangan, kerdil, pendek, pertumbuhan sangat lambat, susah makan, dan pertumbuhan lambat. Yang ketiga, penyusunan menu makanan untuk anak saat di rumah selama kegiatan masak abreng. Ada 2 tema penyusunan menu makanan untuk anak yang dituliskan ibu, yaitu pemberian menu makanan lengkap dan pemberian menu makanan kudapan. Tema makanan lengkap dibagi dalam 2 kategori, yaitu kategori menu nasi, sayur, lauk hewani, dan buah, serta kategori menu nasi, sayur, lauk hewani, dan nabati, buah, dan susu. Sedangkan tema makanan kudapan dikategorikan dalam pemberian susu, buah, roti, bakpao, pisang, keju, dan puding. Strategi ibu dalam upaya meningkatkan status gizi ada 2, yaitu dengan memberikan makan 3 kali dalam sehari dan membiasakan memberikan makanan tinggi protein, vitamin, dan mineral. Keterbatasan ibu dalam pemberian asupan gizi pada anak dikategorikan menjadi 4, yaitu ibu menyatakan anak susah makan, anak mau makan jika diberi suplemen makanan, anak memakan jika disuapi, dan peningkatan berat badan akan anak tidak stabil. Pembahasan. Selanjutnya pembahasan. Program pengabdian masyarakat dan penelitian berupa masak abreng. Ini berjalan sesuai dengan perencanaan. Masyarakat mampu memboilisasi potensi pangan lokal
berdasarkan hasil pertaniannya. Ibu balita belajar dengan mengidentifikasi nilai kandungan sumber makanan lokal yang kemudian dimasak bersama sesuai dengan jenis dan kandungan makanan. Selain itu, masyarakat belajar cara pengolahan makanan dan penyusunan makanan balita. Selanjutnya, simpulan dan saran. Kegiatan masak abereng menjadi salah satu potensi masyarakat dan keluarga di desa dalam peningkatan status gizi balita stunting dengan pendekatan agronursing. Kegiatan masak abereng memberikan gambaran pemenuhan gizi pada balita yang dilakukan oleh keluarga. Keluarga memberikan makanan olahan dari bahan pangan alami yang didapat dari lingkungan setempat. Program masak abreng ini dapat dijadikan bentuk intervensi dalam mengatasi masalah stunting dengan mengintegrasikan bersama kegiatan posyandu setempat. Selanjutnya bagian kaki. Ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Jember atas pendanaan program hibah unggulan pengabdian masyarakat tahun 2018 kelompok riset Family and Healthy Care Studies, Departemen Keperawatan Komunitas Keluarga dan Gerontik, Fakultas Keperawatan Universitas Jember atas tidak lanjut hasil penelitian untuk diwujudkan dalam pengabdian masyarakat ini, dan masyarakat desa di Panitia Kabupaten Jember atas kesediaannya berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Selanjutnya ini daftar pusaka atau daftar rujukan ya, bisa dilihat. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.